Shalom, senang sekali akhirnya kita boleh berada di penghujung minggu ini. Kembali lagi di Sabda Pagi Sion Winangun. Kita akan membaca Alkitab, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sampai akhir minggu ini. Dan Engkau kiranya menuntun firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan, supaya itu boleh menjadi kekuatan dalam menjalankan setiap aktivitas yang Engkau percayakan untuk kami lakukan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dari 2 Korintus 5 ayat 21, yang bunyinya, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, adalah suatu hal yang luar biasa sekaligus tidak masuk akal yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus, yaitu Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa oleh karena dosa kita manusia. Hal ini tentu saja jika terjadi pada diri kita, pasti kita sebagai manusia akan membela diri dengan menyangkalinya sebagai tanda tidak menerima perlakuan tersebut. Sebab bagaimana mungkin kita tidak pernah melakukan perbuatan salah, lalu tiba-tiba dituduh melakukannya. Sungguh luar biasa apa yang dialami oleh Yesus Kristus ketika kepadanya ditimpakan segala dosa kita. Ia tidak menolaknya, malahan dengan rela hati menerima semua yang dilakukan oleh Bapaknya. Pertanyaannya, apa sebenarnya yang ada di balik semuanya itu sehingga perlakuan Bapa Surgawi tidak ditolak oleh Yesus? Jawabannya adalah supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apakah yang menjadi arti semuanya ini? Hal itu adalah pernyataan tentang keselamatan hanya melalui percaya dan melakukan kehendak Bapa. Keselamatan adalah anugerah yang terindah dan terbesar dari Allah bagi manusia yang percaya. Tidak ada jalan lain yang akan menuntun seseorang pada keselamatan hidup selain dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena dalam Dia, kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai keluarga Kristen, kita diajak untuk tidak menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang diberikan Allah lewat Yesus Kristus dengan berbuat dosa lagi. Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada seorang perempuan yang berbuat dosa, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Kita patut bersyukur karena Yesus Kristus bersedia dikorbankan demi untuk keselamatan kita sebagai umat manusia. Sebab pasti tidak semua orang bersedia untuk menjadi korban bagi orang lain yang berdosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kesediaan Yesus untuk menerima tindakan Allah kepadanya hendaklah juga menjadi contoh bagi keluarga kita untuk selalu membuka diri terhadap kehendak Allah yang hendak diberlakukan dalam keluarga kita. Karena hanya dengan demikian, anugerah keselamatan dari Allah yang membawa berkat itu akan selalu ada dalam kehidupan keluarga kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas apa yang telah Engkau lakukan terhadap kami umat-Mu yang berdosa. Oleh karena kasih-Mu kami boleh diselamatkan. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk selalu berjuang, hidup kudus di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus, amin.